Dan Anda semua, kita semua sebagai bangsa yang bermartabat, yang punya harga diri, yang membangun peradaban ribuan tahun silam, kok mau-maunya sekarang kita dibodohi oleh mereka. Dan Muhyiddin ini loh, ini gimana ini? Bagaimana kakek moyangnya Nun Sewu yang Trah Mataram, Hamengkubuwono jadi bin Yahya, Pakubuwono jadi Assegaf, lah kok terima? Padahal dua-duanya putra dari Amangkurat keempat, Amangkurat Jawa. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari bin Yahya, dari Assegaf ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau dari Trah dinasti Mataram Islam, berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Atau kami menuntut apabila dari bin Yahya atau dari Assegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok dia harus dihormati? Datangkan dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jangan mau dibohongi oleh penceramah-penceramah Balawi. Lihat itu di YouTube, ceramahnya tiap hari demikian. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-suci. Dan anehnya sudah kontradiksi dengan data Alawiyin. Data mereka ini terbuktinya ini adalah diteliti oleh pakar genetik dari Yahudi itu sendiri, tercatat dalam jewisdna.net bahwasanya garis laki mereka tuh G, artinya ke Kaukasus, tapi garis perempuannya ada tautan genetik dengan para Yahudi. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Lihat dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wanas, adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan? Habib dicintai, diego. Kalau tidak baik jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit, kalau beras. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Alawi ini gagal dari amaliyah. Nun Sewu, kalau seorang kiai yang soleh kira-kira pantas gak anaknya jadi maling pencopet garong? Kemudian anak cucunya arogan, anak cucunya menindas, memakan harta dan menghisap darah umatnya. Kemudian mereka juga membelokkan sejarah, mereka mengaku-ngaku keturunan orang lain sebagai keturunannya. Kira-kira wajar atau tidak? Ubaidillah yang dibahas tadi itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kan mau berdebat? Intip lu belajar bukan berdebat. Tidak ada
kitab yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergerak al-muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubaid. Kenapa tidak ada dari abad ke-4 sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Gak usah dilatih nih. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bahwa kitabnya datang. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai Yahudi Kohenim karena haplogrup sama dengan para Alawiyin, tapi sama sebagai Yahudi Askenazi karena dari barat, bisa disebut sebagai Yahudi Kocin karena berasal dari sempat singgah di India, bisa disebut sebagai Yahudi Kripto karena agamanya sudah bukan agama Yahudi tapi Muslim, dan juga bisa disebut sebagai Yahudi Khazar karena berasal dari, kalau di G itu atas dari Kaukasus, yang oknum-oknumnya banyak suka bikin kasus di negeri ini. Jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul bahwa pancen memang sepupunya kok. Ya, jadi sudah betul itu. Orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya. Betul. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis. Ketika Profesor Herawati Sudoyo melalui lembaga LIPI Eichmann itu meneliti beberapa pesohor Indonesia termasuk Najwa Shihab, ketahuan bahwa Najwa Shihab ini prosentase rasnya ketahuan. Ternyata prosentase rasnya cuma berapa? 3%. 48% dari Asia Selatan, kemudian 33% dari Afrika Utara, yang lain campuran. Tapi ras Arabnya cuma 3%. Bayangkan seorang Najwa Shihab, anaknya Quraisy Shihab, ibunya Asegaf, mereka saling kawin mawin di antara sesama Bani Alwi. Ternyata Arabnya cuma 3%. Bani Alwi bin Ubaidillah ini bukan orang. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Habib kok ngaku cucuku 28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya punya kakek, saya sudah Muhammad. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya punya kakek, Sayyidina Ali Nabi Muhammad. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Kalau di abad 4 sampai dengan abad 8 memang sama sekali belum ada penulisan data silsilah dari keluarga Ahmad bin Isa, maka data abad 9 itu dalam ilmu sejarah boleh sementara dihusnuzoni dulu. Nah itu prinsipnya dalam ilmu sejarah adalah argumentum excellentio. Jadi suatu data sekunder, data masa kemudian, kalau belum ketemu data primer penyanggahnya, itu boleh sementara didiamkan dari penyangkalan dengan dasar husnuzon. Nah, akan tetapi kalau sudah ada ketemu data keturunan Said Ahmad bin Isa dari masa yang lebih tua, dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah, misalkan dengan kitab Sajaratul Mubarokah, karena sudah ada, itu nggak bisa
kemudian dianggap data yang sekunder ini benar, maka saya benarkan itu penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Jadi mereka sama sekali bukan orang Arab. Jadi melenceng jauh. Ini yang bicara ilmu pengetahuan, Pak ya. Dan ada jurnal ilmiahnya. Kalau mau membantah tidak bisa, hanya katanya framing bla bla bla, tidak bisa. Harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan jurnal ilmiah. Ini namanya menyangga dengan bermartabat. Tidak katanya, tidak melakukan framing gelap atau mencoba untuk mengkaburkan tes DNA. DNA ini sangat presisi, apalagi kromosom Y yang tidak berrekombinan. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Said Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, dan anaknya hanya Muhammad, Ali, dan Hussein saja, tidak ada Ubaidillah. Sehingga nasab Ba'alawi ini tertolak dari kaidah ilmu sejarah dan tertolak dari kaidah ilmu nasab. Karena dari ilmu nasab itu harus jatuh mubarokah, surah wal istifadohnya itu dari masa ke masa dan dari negeri muasalnya. Ternyata dalam data Irak itu tidak tercatat demikian. Tidak diketahui adanya sanad yang turun temurun tuh surah wal istifadoh dari nama Ubaidillah. Nah, padahal kan konon Ubaidillah lahirnya di Irak. Andai kata itu betul, mestinya data Irak itu mengenalnya. Konon kan di versi Yaman tuh Ubaidillah lahir di Irak, usia 22 tahun, hijrah bersama ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari penyusup dan pengaku-ngaku. Itu kalau dia benar keturunan Nabi. Ini narasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Tidak ada, Pak. Hadisnya, kita mengenal hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling sahih. Cari di Sahih Al-Bukhari dari juz awal sampai juz 4. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Bawa ke hadapan Kiai Nawawi. Kadang-kadang kita mengikuti narasi-narasi, pas diverifikasi narasi itu sulit untuk dicari dalilnya. Wah, ada katanya di kitab anu karangan Syekh anu. Coba kalimatnya bagaimana? Oh, kalimatnya wa yajibu ayyuhiba dzurriyyatan nabi. Coba istidlalnya dari mana? Beliau ini pengarang kitab, apakah menyertakan dalil dari Al-Qur'annya berkata begitu? Oh, enggak ada katanya. Apakah menyertakan hadis ketika dia menyertakan itu? Oh, enggak ada. Berarti itu pendapat manusia, bisa diterima, bisa ditolak. Dan kebutuhan untuk Indonesia hari ini, ucapan-ucapan ulama seperti itu yang tidak ada istidlal dari Al-Quran dan hadisnya, untuk kebangsaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam latar belakang kemanusiaan, narasi-narasi semacam itu harus ditinjau ulang. Semua manusia di dalam pandangan Islam sama,
siapa yang dia paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya punya dalil Al-Quran. Anda mana yang mengatakan bahwa seorang turunan Nabi yang walaupun dia mabok, dia harus dihormati? Datangkan dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak bakal dia bisa menemukan dalilnya kecuali hanya aha kualat nanti ente. Mana dalilnya? Nggak ada, Pak. Jangan mau dibohongi. Mana dalilnya seseorang harus dihormati karena dia keturunan Nabi walaupun dia mabok? Jangan mau dibohongi oleh penceramah-penceramah Balawi. Lihat itu di YouTube, ceramahnya tiap hari demikian. Jadi mereka sebelum bermaksiat, mereka bikin disclaimer dulu. Kalau ada dari kita yang bermaksiat, tetap wajib dihormati. Jangan ikuti, tapi zatnya ini ada darahnya Nabi. Disclaimer itu Pak namanya. Itu masa lalu. Hari ini tidak akan lagi bangsa Majapahit akan mau dibodohi oleh orang-orang seperti mereka. Kalau kita ngomong Indonesia masih belum bisa, kita katakan kita bangsa Majapahit agar mereka tahu bagaimana leluhur kita dulu menjadi penguasa di dunia ini. Bangsa Indonesia harus lebih cerdas di dalam memandang paham-paham keagamaan yang ada di media sosial. Jangan sampai terjebak kepada narasi-narasi yang seakan-akan itu adalah ajaran agama, tapi sebenarnya kalau dipikirkan bukan ajaran agama. Cerita-cerita yang tidak masuk akal dengan framing karomah, framing keramat, padahal itu bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Karena dari framing keramat itu, bukan framing, apa istilahnya? Fitnah. Ini ngomongnya lebih keras, fitnah katanya. Cerita-cerita di YouTube bahwa kakeknya dulu kalau ada orang mati, walaupun dia sudah mati ratusan tahun, maka dia akan keluar ikut menyembahyangi orang yang mati itu agar orang itu diampuni dosanya. Masya Allah. Neraka itu bisa ditiup padam oleh kakek mereka. Masya Allah. Kakek mereka bisa menurunkan rantai emas dari langit. Masya Allah. Kalau nurunin rantai emas kaya dong. Betul nggak? Kaya dong. Kalah dong Cikotok di Banten itu ladang emas. Tapi nyatanya negara mereka miskin. Betul nggak? Nyatanya kok minta-minta duit sama orang Jawa. Gitu Badan. Ini yang terjadi. Katanya karomanya luar biasa, kok negaranya masih miskin. Karomanya luar biasa, kok perang melulu. Kita damai-damai baik, gitu Badan. Ngopi enak tanpa gula. Kalau yang masih pakai gula itu bermasalah. Kalau yang ngerokoknya itu sudah kelihatan putih-putih sin, itu pasti ada masalah itu. Kita sehat-sehat begini, alhamdulillah. Makan jagung itu bukan karena kita nggak ada nasi tadi itu, karena itu menjaga tradisi. Ada loh masih nasi jagung yang enak seperti ditaruh begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita bangsa besar bapak-bapak, dan ini yang harus disadari. Kesadaran kita sebagai bangsa besar, kesadaran bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak bisa dikatakan sepele oleh bangsa lain. Kita pernah mengalahkan Cina loh. Majapahit perang mengalahkan Cina. Majapahit ketika itu, Mongol itu bisa menghancur leburkan Baghdad, bisa menghancur leburkan Kaukasus. Negara Yahudi hancur oleh Mongol. Negara Islam Baghdad hancur oleh Mongol.
dia coba-coba datang ke Banten, dia coba-coba datang ke Majapahit ya. Banten belum ada ya, belum waktu itu. Ternyata dia kena batunya di tanah Jawa, tanah yang penuh dengan karomah, tanah yang penuh barokah. Dia bisa mengalahkan Kaukasus, dia bisa mengalahkan Baghdad, tapi tidak bisa mengalahkan Jawa. Tepuk tangan untuk Jawa. Kalau nyebut Jawa itu orang zaman dulu mah termasuk seluruh Nusantara. Aceh, Borneo, Maluku, apalagi Sulawesi, Papua, itu semuanya masuk di kata Jawa. Ini Kang Abdul Rojak ngeliatin saya begitu amat ini. Bapak Ibu, nah lalu sekarang apakah benar itu orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu? Kalau tadi kan narasinya, walaupun benar keturunan Nabi, tidak ada ajaran kekhususan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau mereka turunan Nabi itu tidak saleh, wajib kita hormati. Tidak ada. Sekarang orang yang paling mengaku di Indonesia sebagai keturunan Nabi siapa? Siapa? Kabid. Benarkah dia keturunan Nabi? Dari sisi tes DNA sudah dikatakan tadi mustahil keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi sejarah dan nasab saya sudah tuliskan dan panitia sudah membaginya. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab saja. Setuju? Karena kalau narasi di YouTube banyak bagaimana alasan-alasan, hujah-hujah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kisi-kisinya. Mereka mengaku sebagai turun Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi. Jadi ada tokoh besar turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman. Karena kalau dia nggak ngomong datang ke Yaman bahasanya, maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan? Maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir. Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed, punya anak namanya Alwi. Tinggal tanya 3 pertanyaan saja. 1, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman? Tidak ada. Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama. Tahun 345 Hijriah ulama sudah banyak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriah, ngarang kitab banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab banyak. Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak. Kalau 345 Hijriah berarti kan udah ratusan tahun kemudian. Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis, baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya. Tanya, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman? Tidak ada. Boleh dibuktikan. Ahmad bin Isa ini orang Madinah, dia ada di Madinah, dia berketurunan di Madinah.
Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak. Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah. Kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergelar al-muhajir? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9. Jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman, yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab yang ada di abad keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergelar al-muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang keempat sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubaid. Kenapa tidak ada dari abad keempat sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Kesunyian 550 tahun tanpa data, mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah itu juga jumlahnya sama 550 tahun. Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah mengatakan, "Yanbaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi wa dabdih hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqih." Seharusnya, sekelatennya, sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari penyusup dan pengaku-ngaku. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ilmuwan itu sudah melakukan pemetaan banyak suku bangsa, banyak keturunan di seluruh dunia ini. Kita akan mengupas dua saja. Yang pertama adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri. Dari 3 istri berarti punya 3 garis keturunan. Dari Sarah melahirkan Ismail, dari Ishak melahirkan nanti Bani Israel 12 suku putra Yakub, dari Keturah nanti melahirkan Madiani termasuk Nabi Syuaib kalau nggak salah. Dan itu kita akan bahas 2 saja. Dari Quraisy itu sudah ditemukan kode DNA-nya, yaitu semuanya dari Ibrahim ini ketika dites DNA keturunan-keturunan ini itu haplogrupnya harus J1. Nanti kita jelaskan. Ismail memiliki kode L859, sementara Ishak L860. Jadi bisa dipetakan leluhur kita itu. Nanti kita jelaskan tes DNA apa yang bisa presisi sampai Nabi Adam menentukan kita keturunan siapa. Sementara dari Quraisy itu nanti akan melahirkan Bani Hasyim FGC 8703 dan Imam Ali FGC 10500. Kenapa
dinamakan FGC 10500 itu pengkodean ini urusannya pakar genetik. Tetapi bisa dijelaskan, DNA itu hanya terdiri dari 4 nukleotida, basa nukleotida, yaitu adenin, timin, sitosin, guanin. Di mana adenin akan pasangan dengan timin, sitosin akan pasangan dengan guanin. Pada Imam Ali, jadi keturunan dari Ahlul Bait Nabi, dari Hasan, Husain, atau keturunan Ali yang lain yang bukan dari Fatimah, yaitu Sayyidina Abbas, itu sudah diketahui. Jadi gini, contohnya gini. Dari keturunan Ali di tes DNA nanti akan ketahuan titik TMRC-nya, time most recent ancestor, atau kakek yang sama. Di titik apa? Kode DNA-nya apa? Yaitu FGC 30416. Ini hanya ada di keturunan Husain. Di keturunan dari Hasan juga sama. Nanti ketemu di titik apa? Dari keturunan Ali, bukan Hasan Husain, itu juga diteliti. Sayyidina Abbas bin Ali bin Abi Thalib itu juga ada kode genetiknya, yaitu FGC 38790. Sementara Ali sendiri sebagai pancer pusat keturunan dari Ahlul Bait Nabi, terutama Hasan dan Husain, itu jadi gini, tes DNA itu ada 3 macam. Yang pertama meneliti garis ayah ibu atau parental. Jadi parental DNA dari garis ayah ibu, yaitu 22 pasang kromosom. Ini bisa menentukan ras. Contoh misalkan ketika Profesor Herawati Sudoyo melalui lembaga LIPI Eijkman itu meneliti beberapa pesohor Indonesia termasuk Najwa Shihab, ketahuan bahwa Najwa Shihab ini perempuan ya, berarti dia tidak punya kromosom Y. Kromosom Y hanya pada laki-laki. Itu persentase rasnya ketahuan. Ternyata persentase rasnya cuma berapa? 3%. Alhamdulillah saya sudah diskusi sama TB Nur Fadil dengan Profesor Hera di kantornya. Jadi kita tahu banyak. Dan itu hanya disebutkan daerahnya saja, yaitu 48% dari Asia Selatan. Nanti kita jelaskan siapa ini Asia Selatan ini. Kemudian 33% dari Afrika Utara, yang lain campuran. Tapi ras Arabnya cuma 3%. Bayangkan seorang Najwa Shihab, anaknya Quraisy Shihab, ibunya Asegaf, mereka saling kawin-mawin di antara sesama Bani Alwi. Ternyata Arabnya cuma 3%. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa Bani Alawi ini, Bani Alwi bin Ubaidillah ini bukan orang Arab. Itu kesimpulannya. Kemudian tes DNA yang kedua adalah mtDNA, mitokondria DNA. Di dalam sel itu ada namanya mitokondria. Di sini jejak ibu, dari ibu kita ke ibunya lagi hingga ke ibu Hawa. Ini jejaknya ada. Kemudian ada lagi dari kromosom Y. Kromosom Y ini hanya diturunkan dari ayah, anak laki-laki, ke cucu laki-laki, ke buyut laki-laki. Dari Nabi Adam hingga laki-laki terakhir sebelum bumi kiamat, itu nanti akan terdeteksi. Jumlah kromosom Y adalah sekitar 59 juta deret DNA. DNA keseluruhan 23 pasang kromosom ini sebanyak 3 miliar. Hanya kromosom Y saja ini sejumlah sekitar gampangnya 60 juta lah, 60 juta deret DNA. Dan pada titik Imam Ali, keturunan semua Imam Ali bin Abi Thalib, pada koordinat ke 20.706.147 itu telah terjadi mutasi yang sebelumnya dari Nabi Adam hingga sebelumnya itu masih timin, itu berubah menjadi sitosin. Dinamakan haplogroup karena memiliki kode SNP, single nucleotide polymorphism. Gampangannya deret DNA khusus, gitu aja. Nanti dijelaskan kalau ada yang tanya nanti kita jelaskan. Jadi SNP punyanya haplogroup J ini khusus, tidak ada di yang lain. Haplogroup G punya SNP khusus sekian 100 lebih SNP khusus yang tidak ada di haplogroup yang lain. Dan ini bisa menentukan seseorang itu lebih dekat kekerabatannya dengan siapa dan keturunan siapa dan garis leluhurnya di titik timeline berapa ribu atau berapa ratus tahun silam ini bisa dideteksi. Sebegitu presisinya catatan Tuhan. Jadi pertanyaannya,
Bagaimana dengan Mbak Alwi? Mbak Alwi ini jangankan haplogrup J yang orang Arab, mereka haplogrupnya adalah G. Jadi mereka sama sekali bukan orang Arab. Jadi melenceng jauh. Ini yang bicara ilmu pengetahuan, Pak ya. Dan ada jurnal ilmiahnya. Kalau mau membantah tidak bisa hanya katanya framing bla bla bla, tidak bisa. Harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan jurnal ilmiah. Ini namanya menyangga dengan bermartabat. Tidak katanya, tidak melakukan framing gelap atau mencoba untuk mengkaburkan tes DNA. DNA ini sangat presisi, apalagi kromosom Y yang tidak berrekombinan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memanipulasi catatan manusia. Sekarang saya mencatat keturunan Diponegoro, 200 tahun kemudian akan menjadi manuskrip, betul enggak? Tetapi ketika dites, apakah di zaman sekarang keturunan Diponegoro mengkonfirmasi saya sebagai keturunan Diponegoro? Ternyata tidak. Kemudian catatan saya hingga ke Diponegoro ada enggak? Ternyata tidak ada. Maka berarti saya telah batal menurut sejarah dan kajian pustaka. Tetapi kalau ternyata saya tidak punya catatan keturunan Diponegoro, mungkin karena perang kakek saya tercerai berai, jangankan ngaku keturunan Diponegoro, bisa makan, bisa selamat, hidup saja sudah alhamdulillah. Jadi zaman dahulu leluhur kita banyak menyembunyikan nasab karena apa? Karena memang risikonya nyawa, sehingga kita merasa yang penting aku kenal mbah buyutku lah, seperti itu. Bahkan banyak di beberapa pelarian Trah Mataram yang ke timur itu catatan nasabnya dibakar. Tetapi dengan tes DNA, panjenengan semua akan terdeteksi apakah panjenengan bersaudara dengan Mbah Mufid yang terahnya Sambernyowo, apa panjenengan bersaudara dengan Tubagus Nur Fadil, dengan Kiai Nawawi, dengan dengan Kiai Imaduddin yang keturunannya Sunan Gunung Jati. Dengan tes DNA akan ketahuan itu semua. Itulah presisinya catatan Tuhan. Pertanyaannya, apakah garis nasab jauh ini itu presisi? Baik, saya akan ungkap sebuah kisah. Yang kisah ini sekarang menjadi sempat heboh, sempat menjadi polemik 200 tahun dalam sejarah negara adidaya Amerika Serikat. Tetapi pada abad ini itu sudah terjawab semuanya, yaitu yang namanya Jefferson Heming kontroversi. Presiden ketiga Amerika Serikat Jefferson ini menjadi duda pada umur 39 tahun. Pada tahun 1782 dia menjadi duda. Kemudian pindah menjadi dubes Prancis tahun 1787. Kemudian istrinya meninggal kan. Kemudian istrinya bernama Martha ini punya saudara beda ibu. Bapaknya tuan tanah, punya 120 budak, punya 11.000 hektar tanah, dan salah satu istrinya bernama Betty melahirkan anak bernama Sally. Sally ini berarti campuran nun sewu, budak di Amerika apa Pak? Kulit hitam. Kalau saya nyebut negro nanti rasis ya. Kulit hitam. Jadi Sally ini campuran kulit hitam. Sally ini ikut Presiden Jefferson umur 14 tahun. Dan disinyalir umur 16 tahun dikumpuli secara rahasia dan melahirkan 6 orang anak. Selama 200 tahun keturunan Jefferson dari Martha yang kulit putih ini menolak bahwa punya saudara dari si Sally yang budak kulit hitam ini. Lama ini 200 tahun menjadi kontroversi. Tetapi dengan tes DNA akhirnya ketahuan bahwa keturunan dari Jefferson dari kulit putih yang bernama Martha ini dengan Sally ini ketika dites DNA sesama garis lurus laki-lakinya punya Y-DNA, punya kromosom Y-DNA haplogrupnya T. Dan banyak kode-kode SNP-nya mereka ketemu semua. Artinya tidak bisa mengelak lagi bahwa yang kulit putih ini harus mengakui mereka-mereka yang kulit hitam sebagai saudaranya dari garis keturunan Jefferson, Presiden Amerika ketiga. Inilah catatan Tuhan. Dan ini bisa menjawab apakah catatan tes DNA Y-DNA ini bisa menjawab garis keturunan jauh. Sangat bisa dan pasti bisa. Gusti Allah tidak pernah lalai mencatat takdir
takdir kita, tidak pernah lalai mencatat siapa nasab leluhur kita. Untuk itulah kemudian Allah telah menyiapkan semua perangkatnya, telah memberikan semua ilmu pengetahuan itu kepada kita. Bani Alawi ini gagal dari amaliyah. Nun sewu, kalau seorang kiai yang soleh kira-kira pantas gak anaknya jadi maling pencopet garong? Seorang wa innaka la'ala khuluqin azim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Seorang sebaik-baik akhlak, seagung-agungnya budi pekerti, kemudian anak cucunya arogan, anak cucunya menindas, memakan harta dan menghisap darah umatnya. Kemudian mereka juga membelokkan sejarah, mereka mengaku-ngaku keturunan orang lain sebagai keturunannya. Kira-kira wajar atau tidak? Jadi sebenarnya dari 4 ini akal sehat kita ini bisa menjawab semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk membatalkan nasab ba'alwi secara ilmu genetik, secara ilmu biologi, tidak harus seorang Dr. Sugeng, tidak harus seorang Profesor Herawati Sudoyo, tidak harus Dr. Ari Kaim, tetapi cukup anak biologi semester 4, karena urusannya hanya dengan YDNA. Untuk membatalkan mereka secara sejarah itu tidak butuh Profesor Anhar Gonggong, sebenarnya tidak butuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani Reborn. Tidak butuh beliau sebenarnya, cukup anak semester awal jurusan sejarah Bapak Ibu. Karena apa? Semua mensyaratkan data sejaman, data primer. Kalau ada yang mengatakan sesuatu yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Ini adalah logika yang sangat idiot. Kenapa? Seseorang, nun sewu, dia ada KTP-nya, dia ada apa namanya? Dia ada di KK, dia anaknya Bapak Fulan. Ternyata bisa nggak? Ini palsu. Bisa. Setelah diuji macam-macam. Yang ada saja, ini bisa saja ternyata tidak ada atau palsu. Apalagi yang tidak ada. Lah bagaimana? Ini bisa apa namanya? Bisa dibuktikan ada. Lah wong catatannya aja nggak ada. Mereka mengatakan, buktikan nakobah mana yang membatalkan nasab ba'alwi. Loh apanya yang dibatalkan? Wah mereka tidak pernah diakui kok mau minta. Ini logika bagaimana? Dan Anda semua, kita semua sebagai bangsa yang bermartabat, yang punya harga diri, yang membangun peradaban ribuan tahun silam, kok mau-maunya sekarang kita dibodohi oleh mereka. Dan muhibbin ini loh, ini gimana ini? Bagaimana kakek moyangnya Nun Sewu yang Trah Mataram, Hamengkubuwono jadi bin Yahya, Pakubuwono jadi Asegaf, lah kok terima? Padahal dua-duanya putra dari Amangkurat keempat, Amangkurat Jawi. Maka saya katakan bahwa dengan tegas narasinya kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi. Kalau ini monolog saya tidak mau, makanya saya hadir karena ini dialog. Bahwa Ba'alwi dengan akal sehat, dengan ilmu pengetahuan telah gagal, telah tidak bisa menunjukkan, bahkan bisa dikatakan palsu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita terkena suatu dalil bahwa kita harus menjaga kesucian dari keturunan Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya, seperti Allah itu juga menjamin kesucian dari Ahlul Bait Nabi. Dan juga untuk meluruskan sejarah dan silsilah tokoh-tokoh Nusantara pada Bapak Ibu-ibu. Karena tokoh-tokoh Nusantara ini sendiri dulu itu sempat dibelokkan sejarahnya, silsilahnya seakan-akan juga berasal dari Habaib Ba'alawi muasal Yaman. Contohnya adalah para wali songo. Dan tidak hanya di zaman para wali songo di masa penjajahan Belanda, ternyata di zaman sekarang pun masih ada upaya pembelokan sejarah dan silsilah tersebut. Termasuk dari inisialnya HLY. Nah ini ternyata di Jawa Tengah itu nyuwun sewu, ada tokoh Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo, Panembahan Griloyo, itu serba dibelokkan nasabnya, serba dibelokkan sejarahnya. Dan ternyata ini sudah kebiasaan, tidak hanya zaman sekarang, di masa lalu pun mereka membelokkan silsilah Wali Songo. Dan di masa lalu pun mereka mencangkok nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui data Ahmad bin Isa, Said Ahmad bin Isa. Dicangkokkan, dicantolkan
Ubaidillah sebagai nama anak daripada beliau. Jadi ini artinya mereka sudah melakukan kezaliman dari masa ke masa terkait masalah silsilah. Dari abad 9 Hijriah, itu kalau di Masehikan tuh sekitar 15 Masehi. Berarti tahun 1400-an, udah cukup lama itu. Nah kemudian masa Wali Songo itu dibelokkan tuh di masa penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu ada bertahap. Kalau kami lihat memang yang masyhurnya itu di abad 19 Masehi tahun 1800, kemudian awal abad 20 1935 oleh Habib Salim bin Jindan, dan juga kemudian dilanjutkan dalam penulisan kitab Syamsul Az-Zoiroh dan Kitmatul Ashiroh. Tapi dalam Mata Cirebon kami dapati lebih dulu lagi itu sudah ada pembelokan tersebut. Jadi ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Kalau misalkan kita itu meluruskan saja itu tanpa menafikan nasabnya, ini tidak ada efek jera. Nah, jadi kita perlu meluruskan bahwasanya mereka tuh memang batil nasabnya kepada Rasulullah, dan ini upayanya nasab mereka ini merupakan akar masalah daripada kezaliman mereka. Karena mereka tuh sombong, rasis, merendahkan para kiai, merendahkan para pribumi, bahkan ada yang disuruh cium kaki sampai sujud kepada manusia, yang pada tuh nggak boleh ya. Tapi kezaliman kesaliban tersebut itu terjadi karena sombongnya mereka akan nasabnya. Dan itu dalam agama Islam sangat dilarang keras. Bahkan dicontohkan iblis itu kan sombong kepada muasal nasab itu dari api, bahkan melebihi merasa sombong merendahkan Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Dan bahkan dalam Al-Quran pun juga dijelaskan anak Nabi Nuh yang gak taat kepada Allah, yang gak bertakwa, gak beriman, gak bertakwa, meskipun anak Nabi sekalipun, itu oleh Allah tidak lagi dijadikan, digolongkan sebagai keluarga Nabi Nuh. Dan juga paman Nabi sendiri, Abu Lahab, itu sampai dikutuk. Jadi artinya nasab ini gak jaminan untuk menjadi mulia. Jadi yang menjadikan kemuliaan itu adalah ketakwaan. Dan juga Allah akan menjanjikan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi kemuliaan itu aspeknya adalah ketakwaan, iman dan ilmu, bukan nasab. Kalau nasab di Al-Quran malah dijelaskan contoh-contoh yang malah itu malah merugikan anak Nabi, paman Nabi, dan juga iblis yang sempat menjadi gurunya para malaikat konon. Tapi semua itu bisa direndahkan apabila tidak sesuai dengan aturannya Allah. Nah, untuk masalah nasab Ba'lawi ini sendiri kita sampaikan, pada dasarnya Kiai Imad tadi sudah menjelaskan sekilas. Tapi kalau saya sifatnya mempertegas. Jadi kalau masalah kata-kata tidak ada di data sebelumnya atau tidak terkonfirmasi, itu masih memberi ruang seakan-akan tuh ada yang pihak-pihak pro nasab Ba'lawi itu yang berkelit bahwasanya atau ngeles gitu ya. Yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Bahkan kalau misalkan jenengan-jenengan lihat di YouTube atau di medsos, ada yang memberikan contoh ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan konon tidak tercatat di masa Rasulullah hidup langsung, yang dicatat itu Al-Quran, baru dicatat 200 tahun kemudian. Contohnya adalah Gus Farul Rozi mengibaratkan tuh apa yang nggak tercatat tuh belum tentu tidak ada dengan contoh hadis. Nah, kalau kami ini bukan sekedar masalah tidak terdata saja, tapi ini justru kami lihat sudah merupakan kaitannya dengan kaidah ilmiah, ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ilmu genetik. Jadi tidak sekedar tidak tercatat, tapi masalahnya adalah adanya kontradiksi. Nah, atau ketidaksesuaian data. Untuk ilmu sejarah dulu, anak kuliah sejarah belum lulus S1 itu sudah diajarkan kaidah ilmiah bahwasanya bila mana ada data masa kemudian, sumber data sejarah yang tercatat di masa kemudian, bukan di masa kejadian sejarah langsung, itu disebutnya data sekunder. Nah, data sekunder bila isinya bertentangan, tidak sesuai dengan data, dengan sumber data sejarah dari masa yang sejaman dengan yang lebih tua atau data primer, maka akan salahlah data sekunder itu. Jadi nggak bisa dibalik, data sekunder itu dianggap benar, data primer dianggap salah, itu nggak mungkin. Itu sudah merupakan pakem atau kaidah ilmiah ilmu sejarah, Bapak Ibu-Ibu. Nah, begitu juga untuk kaidah ilmiah ilmu nasab yang kaitannya dengan surah wal istifadoh. Itu ada syarat-syaratnya. Surah wa istifadah itu tidak bisa hanya 9 abad kemudian baru diviralkan. Tapi dalam kaidah ilmu nasab itu semestinya tokoh-tokoh yang tercatat dalam silsilah tersebut memang dari masa ke masa itu memang dikenal secara masyhur dan meluas sebagai memang keturunan Nabi. Bukan kosong riwayat 5 abad baru diviralkan. Dan juga dikenal di negeri muasalnya apabila itu merupakan suatu keturunan pindahan. Jadi kalau itu pindahan dari
klaimnya Yaman dipindah dari Irak, semestinya dari zaman ke zaman tuh dikenal di Irak gitu. Jadi itu adalah kaidah ilmiah yang menjadi patokan. Nah, contoh untuk Said Ahmad bin Isa ini sendiri dan juga klaim dari Ba'alawi kan Ubaidillah. Ini kan ternyata dicatatnya baru di abad 9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah. Nah, itu baru di abad 9 Hijriah atau di abad 15 Masehi. Kalau di masa-masa sebelumnya di atas lebih tua, misalkan kan kita ketahui Ahmad bin Isa itu hidupnya di abad 4 Hijriah. Kalau di abad 4 sampai dengan abad 8 memang sama sekali belum ada penulisan data silsilah dari keluarga Ahmad bin Isa, maka data abad 9 itu dalam ilmu sejarah boleh sementara dihusnuzoni dulu. Nah, itu prinsipnya dalam ilmu sejarah adalah argumentum excellentio. Jadi suatu data sekunder, data masa kemudian, kalau belum ketemu data primer penyanggahnya, itu boleh sementara didiamkan dari penyangkalan dengan dasar husnuzon. Nah, akan tetapi kalau sudah ada ketemu data keturunan Said Ahmad bin Isa dari masa yang lebih tua, dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah, misalkan dengan kitab Sajaratul Mubarokah, karena sudah ada, itu nggak bisa kemudian dianggap data yang sekunder ini benar atau nggak tercatat atau tidak, yang tidak tercatat belum tentu tidak ada, nggak bisa, karena sudah ada datanya, data primernya sudah ketemu dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah, yakni kitab Sajaratul Mubarokah yang ditulis oleh Imam Farurozi, yang lahirnya pun di Roy. Kalau Roy itu zaman sekarang tuh Iran. Nah, zaman dulu Iran tuh satu kawasan. Jadi artinya tuh kalau misalkan Ba'alawi menyampaikan leluhurnya itu dari Irak, nah itu berarti negeri muasalnya tuh Irak. Iran tuh satu kawasan. Nah, artinya kalau misalkan data Yaman ini tidak sesuai dengan data yang lebih tua, tidak sesuai dengan data negeri muasal, maka pasti salah data Yaman ini. Karena sifatnya kontradiksi tadi. Nah, kita dalam agama Islam pun juga meyakini Allah itu menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi, tapi wahyu yang paling asli, yang paling terjaga kemurniannya adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ditemukan distorsi dan tidak ditemukan kontradiksi-kontradiksi. Nah, sedangkan kalau kitab lain yang sudah ditemukan kontradiksi, artinya sudah tidak murni, sudah ada campur tangan manusia. Nah, demikian pula dengan data Ba'alawi, kita kata kuncinya adalah ditemukannya bukti-bukti kontradiktif, yakni dengan data primer abad 4 sampai dengan 8 Hijriah dan dengan data negeri muasalnya dari Irak. Karena dari data yang lebih primer tadi, Said Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan anaknya hanya Muhammad, Ali dan Hussein saja, tidak ada Ubaidillah. Sehingga nasab Ba'alawi ini tertolak dari kaidah ilmu sejarah dan tertolak dari kaidah ilmu nasab. Karena dari nasab itu harus Jatul Mubarokah, surah wal istifadohnya itu dari masa ke masa dan dari negeri muasalnya. Ternyata dalam data Irak itu tidak tercatat demikian, tidak diketahui adanya sanad yang turun temurun tuh surah wal istifadoh dari nama Ubaidillah. Nah, padahal kan konon Ubaidillah lahirnya di Irak. Andai kata itu betul, mestinya data Irak itu mengenalnya. Konon kan di versi Yaman tuh Ubaidillah lahir di Irak, usia 22 tahun, hijrah bersama ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Nah, ternyata dalam data Irak tidak demikian. Dalam data Irak itu Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, anaknya hanya 3, hanya Muhammad, Ali dan Hussein saja. Andai kata Ubaidillah betul lahir di Irak, mestinya diketahui oleh data Irak, disaksikan oleh para munsib atau nakib yang sikoh dari keluarga Ahmad bin Isa yang Irak, tapi ternyata nyatanya tidak. Artinya ada kontradiksi di dalamnya. Jadi nggak bisa tuh dalil masalah apa yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada, itu nggak bisa. Itu hanya bisa kalau dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah itu sama sekali tidak ada pendataan silsilah dari keturunan Ahmad bin Isa. Tapi karena sudah ada, maka pasti batillah data versi Ba'alawi muasal Yaman karena sifatnya kontradiksi. Dan demikian pula kontradiksi dengan ilmu genetik. Kita mungkin bisa husnuzon apa yang nggak tercatat mungkin dari keturunan dari istri siri sehingga nggak catat rapih gitu mungkin. Itu bisa kita husnuzoni demikian apabila belum ada tes genetik atau tes DNA yang tadi saudara kita Gus Fakih sudah sampaikan, sudah ada penelitian dari kromosom Y-DNA. Dari kromosom Y-DNA itu jelas harusnya itu kalau sesama keturunan Alawin internasional yang asli mestinya berhaplogrup J. Nah, yang nggak tercatat, andai kata haplogrupnya sama, bisa kita husnuzoni, oh betul, tapi mungkin anak siri nggak kecatat. Tapi nyatanya hasil genetik mereka kontradiktif.
Jadi para Ba'alawi ini hasil Hablul Ghubaiyah adalah G. Jadi mustahil sama dengan para keturunan Alawiyin lainnya karena sifatnya kontradiksi. Dan anehnya sudah kontradiksi dengan data Alawiyin, data mereka ini terbuktinya ini adalah diteliti oleh pakar genetik dari Yahudi itu sendiri, tercatat dalam jewisdna.net bahwasanya garis laki mereka tuh G, artinya ke Kaukasus, tapi garis perempuannya ada tautan genetik dengan para Yahudi. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai Yahudi Kohenim karena haplogrup sama dengan para Alawiyin, tapi sama sebagai Yahudi Askenazi karena dari barat, bisa disebut sebagai Yahudi Kocin karena berasal dari sempat singgah di India, bisa disebut sebagai Yahudi Kripto karena agamanya sudah bukan agama Yahudi tapi Muslim, dan juga bisa disebut sebagai Yahudi Khazar karena berasal dari, kalau di G itu atas dari Kaukasus, yang oknum-oknumnya banyak suka bikin kasus di negeri ini. Nah, jadi dan juga karena mereka kaitannya dengan Yahudi, menariknya lagi adalah seni budaya tari mereka turun temurun, tari Javin itu bisa dilihat di YouTube, itu sama dengan tariannya Yahudi dan berbeda dengan budaya tari Alawiyin internasional lainnya. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum adalah bagian dari kaum itu. Jadi kalau mereka tariannya serupa dengan tari Yahudi, ya memang mereka bagian dari Yahudi tersebut, nyuwun sewu. Ini sudah terkonfirmasi dari genetik mereka sesuai dengan kesaksian pakar genetik, dan ini perlu kita waspadai karena contoh ada yang oknum, ya kita sebut sajalah terang-terangan di sini, Hani bin Yahya Assegaf yang menjadi sekjennya Petanesia yang biasa nyari-nyari makam untuk dibelokkan ke Ba'alawi. Ini jelas-jelas ayahnya beliau, Yahya Assegaf, itu menulis buku biografi berjudul John Sakafa. Jadi nulis buku dengan alias nama Yahudinya. Itu perlu kita waspadai. Bahkan dalam buku biografi tersebut mengakui bahwasanya pernah bekerja sama dengan Mossad. Mossad itu adalah agen rahasia negara Zionis Israel. Nah, Israel tuh nggak mungkin mau kerjasama dengan orang lain yang nggak ada satu genetik dengan mereka. Jadi ini perlu kita waspadai, dan itu buktinya ada. Silakan dicari buku biografi John Sakafa. Nah, bahkan mereka juga pernah bikin komite kerjasama Israel dan Indonesia. Jadi ini perlu kita waspadai karena yang menyuruh untuk mewaspadai keturunan Yahudi itu adalah Allah dan Rasulnya langsung. Jadi bangsa kita ini perlu waspada, jangan sampai mau diperbudak di negeri sendiri.